Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa akhwati fillah ta'lim yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah Allah jumpakan kita dalam kajian ilmu tentang bersyukur. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati. Kalau Anda membuka Quran dengan clue berterima kasih, maka ada 4 ayat. Tetapi kalau Anda membuka clue dengan syukur, maka ayatnya banyak. Dan hampir rata-rata di situ, kalau yang berterima kasih pada intinya manusia tidak berterima kasih. Dan yang syukur pada intinya manusia juga tidak bersyukur, dan sedikit sekali manusia yang bersyukur. Jadi memang berat. Jadi memang alhamdulillah ala kulli hal itu benar. Ya, kalau dapat keburukan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau dapat kenikmatan, alhamdulillah ala tati nikmat. Padahal sama saja, semua dapat nikmat, dapat susah, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, walaupun ada sedannya begitu, tapi kita harus bersyukur. Karena apa? Semua kedudukan orang muslim itu baik. Apakah pikirannya yang diserang dengan susah payah, Allah hendaknya menggugurkan dosa-dosa. Sampai-sampai ia menghadap Allah itu dalam keadaan seperti terlahir dari rahim ibunda. Ya, jadi memang manusia itu kurang syukur. Makanya cara bersyukurnya itu dengan mengenang semua kebaikan dan melupakan semua keburukan. Yaitu belajar begitu. Ya, tetapi jika itu tidak dilakukan, maka sudah tidak ada bersyukur. Tidak disebut bersyukur kepada Allah seseorang jika ia tidak bersyukur kepada manusia dengan cara syukur yang diajarkan itu, mengenang semua kebaikan. Ya, ketika Rasulullah SAW menang perang lalu mendapatkan ghanimah, ya, lalu ghanimah itu dibagikan kepada orang-orang yang tidak ikut perang. Semua yang ikut perang akan menggerutu, tetapi tidak berani di hadapan Rasulullah SAW. Tapi kemudian Rasulullah melihat dari wajah mereka, mana yang lebih kalian sukai? Jika kalian pulang dengan membawa ghanimah yang banyak, atau tetapi tidak membawa Rasulullah, atau kalian tidak mendapatkan ghanimah tetapi kalian pulang bersama Rasulullah SAW. Jawab mereka, kami pulang bersama walaupun tidak dapat ghanimah. Nah, sekarang kalian pulang bersama. Nah, itu jawaban yang tepat sebagai bentuk cinta kepada Rasul di atas semua. Ya, inilah rasa syukur. Makanya inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, pakai anhar. Hampir menyerupai dengan anhar, sungai. Artinya banyak cabang untuk berkurban. Ya, banyak cabang untuk berkurban dan berkurbanlah itu. Kemudian salah satu berkurbanlah itu dengan udhiyah. Tetapi tidak, ya, udhiyah kan khusus sembelihan. Padahal itu anhar, artinya ya segala macam dengan kesabaran kita, dengan
Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya para pembencimu itulah yang akan terputus. Ya, itu diantara. Kita teruskan. Yuk, silakan. Hadis itu ya, mengenai hadis ya. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Itu tengah-tengah. Ini sudah pernah jadi halaman berapa itu? Halaman ke-211. Surat 215. 215. Sudah tengah-tengah ini. Lanjutannya itu. Monggo ini. Silakan. Nah itu. Itu bawahnya. Iya. Ada 4 hal itu ya? Iya. Kitab daripada Tanbihul Ghafilin dan karya daripada Al-Faqih Abu Lais As-Samarqandi, halaman ke-215. Selanjutnya, apabila di dalam makanan itu terdapat 4 hal, maka sempurna makanlah segala-galanya. Yaitu pertama, apabila makanan itu merupakan hasil usaha yang halal. Yang kedua, apabila mulai memakannya maka ia menyebut nama Allah. Yang ketiga, banyak orang yang ikut memakannya. Yang ketiga, apabila selesai memakannya maka ia memuji Allah. Ya. Tetapi hadis ini dhaifun jiddan. Ya, ini kalau berdasarkan hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami, itu dalam sunannya hadis ini dari Ibnu Abbas. Di dalam sanadnya itu terdapat Amr bin Jami, ia seorang yang maktum. Ini juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman. Nomornya 5387. Ini dari Al-Auza'i. Yang halal benar. Diucapkan bismillah benar. Banyak tangan di atasnya benar. Ya, jadi artinya itu yang makan banyak. Ya, satu keluarga nasinya satu waktu ya, bikin masaknya sekali bikin itu ya, untuk satu keluarga. Kemudian mengucap hamdalah benar, secara matang itu benar, tetapi secara sanad kenapa tuh? Ada orang yang lupa membaca basmalah. Lalu ketika ia teringat baru ia membaca basmalah, maka setan memuntahkan lagi yang tadi dia ikut makan. Nah, itu ada adab di dalam makan. Silahkan buka kitab Riyadhus Shalihin juz 2. Jadi harus digabungkan. Kenapa? Begitu ya. Di samping sanadnya matan, saya seolah-olah benar. Nah, tetapi ada gabungan. Ya, ini diantaranya. Yang terpenting itu halal. Halal ini pertama, para nabi dan rasul harus makan makanan yang halal. Itu surat 23 ayat 51. Lalu manusia yang awam, semua manusia, agama apapun, dia harus mencari yang halal. Surat 2 ayat 168. Ya. Lalu khusus orang-orang yang iman. Surat 2 ayat 172. Jadi harus halal. Ya. Karena makanan ini adalah yang primer. Yang primer saja harus halal. Yang primer itu ada 2 ya, yaitu makanan dan pakaian. Sekunder itu tempat tinggal. Ya. Dan itu semuanya harus halal.
Ya, harus halal. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis berikutnya, Allah tidak memberi nikmat kepada seorang baik sedikit atau banyak, lalu ia mengucapkan alhamdulillah, melainkan ia akan diberi yang lebih utama daripada apa yang telah ia peroleh. Iya, itu dari Al-Hasan. Ya, itu ada di dalam Syu'abul Iman 4406. Hadis ini derajatnya hasan. Ya. Ini ada di dalam Sahih Al-Jami 5562 dan 5563. Ya. Itu dari Anas dan yang lain. Dan ini hadis yang masyhur. Hadis yang masyhur. Tidaklah Allah memberikan suatu nikmat kepada seorang hamba, baik besar atau kecil, kecuali ia mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ala kulli hal. Walaupun itu susah sekali buat kita, syukuri. Itu terbaik. Tawakal ala Allah. Ya, Allah hendak membersihkan kita dari segala dosa-dosa kita. Kalau di dalam Syu'abul Iman itu ada perawi yang majhul. Kalau di dalam Syu'abul Iman 4406. Tetapi tadi di dalam Sahih Al-Jami tadi, ya, maka ada hadis dari Abu Umamah dan Anas. Nah, ini ada penguatnya. Tapi kalau dalam Syu'abul Iman itu derajatnya dhaif. Akan tetapi tadi ada penguatnya, syawahidnya Allah. Nah, terus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, aku kagum terhadap urusan orang mukmin, di mana semua urusannya itu baik baginya. Apabila mendapatkan kebaikan atau kesenangan lalu ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah lalu ia bersabar, maka itu baik baginya. Iya. Ya, ini sahih. Ini ada di dalam riwayat Muslim 2999. Yang banyak itu di dalam Rawahul Imam Ahmad. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Ini jadi semuanya baik dan buruk. Makanya kemudian saya dan Anda ketika mimpi, ya, buruk katakan, ya, Allahumma khaira illa khairuka. Ya. Wala tayra illa tayruka wala ilaha khairuka. Ya, itu diantaranya doa ketika mimpi buruk. Ya, ini diantara. Terus dari makhul itu dhaif ya. Makhul itu dari makhul bahwa ia ditanya tentang firman Allah, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan. Surat At-Takatsur ayat ke-8. Kemudian dia menjawab, nikmat itu adalah minuman yang segar, rumah tempat berteduh, perut yang kenyang, ketampanan, dan tidur yang nyenyak. Iya. Makhul ini seorang ulama alim, tetapi tidak kuat dalam bidang hadis. Makhul. Ya. Makhul ini banyak meracau pada logika. Ya, itu makanya kemudian dia tidak kuat dalam periwayatan. Makhul. Padahal dia seorang alim. Seorang alim. Ya. Anda pernah dengar sholat rohoib? Itu makhul ikut. Tetapi dia tidak ngajak orang. Dia sholat sendiri, makhul. Baru kemudian orang-orang ikut dia. Makhul. Jadi dia orang alim. Nah, ya, sayangnya tadi tidak kuat dia di dalam periwayatan. Ya, di antaranya adalah sah, tapi dipakainya sahnya sholat orang
yang bermakmum kepada imam yang fasik. Sah. Itu dari Makhul. Hadis itu dhaif karena Makhul. Tetapi karena syawahid menjadi hasan. Ya, hasan li khair. Gitu ya. Terus diceritakan dari Isa ibnu Maryam. Diriwayatkan dari Nabi Isa bin Maryam alaihissalam bahwa pada suatu hari Nabi Isa mendatangi para sahabatnya dengan pakaian dari bulu sambil menangis dan berubah mukanya karena lapar, bibirnya kering karena haus, rambut, dada dan tangannya panjang-panjang. Lalu berkata, Assalamualaikum, sayalah yang menurunkan dunia ini pada tempatnya atau izin Allah, dan bukan suatu keajaiban serta kebanggaan. Wahai Bani Israel, sepelekanlah masalah dunia supaya akhirat mulia bagimu. Jangan menganggap remeh masalah akhirat lantas memuliakan dunia. Karena sesungguhnya dunia itu bukan tempat kemuliaan. Dan setiap hari dunia selalu mendatangkan fitnah serta kerugian. Dan ini sahih. Dan ini mohon maaf di dalam kisah Israiliyat. Tetapi derajat ini sahih. Ya, jadi Yesus katakan Isa ibnu Maryam ini sampai mengajar, ya, agar apa? Meninggalkan dunia, karena dunia ini mesti dia dapat. Tujuanmu akhirat. Sama dengan kita dalam surat 11 ayatnya 15-16, ya, surat 17. Ya, ayatnya 18-19, lalu surat 42 ayatnya 20, ya, afiliasinya akhirat. Dan itu banyak di beberapa tempat. Tinggalkan dunia, karena dunia ini mesti bagiannya dasarnya kaya-kaya. Cuman kita ini kurang percaya, ya, kurang yakin. Terus kemudian dia berkata, Apabila kamu benar-benar kawan dan sahabatku, wahai Bani Israil, jadikanlah masjid sebagai rumahmu dan kubur sebagai tempat kembali. Jadilah kamu seperti tamu. Bukankah kamu melihat burung-burung di angkasa tidak pernah bercocok tanam dan tidak pernah menggetam? Akan tetapi Allah mengaruniakan rezeki untuk burung-burung itu. Wahai Bani Israil, makanlah roti tepung dan sayur mayur. Ketahuilah bahwa kamu tidak akan sanggup mensukiri itu. Maka bagaimana kamu akan mensukiri yang lebih daripada itu? Iya, ya, sampai segitu. Burung kan tidak pernah bercocok tanam, tapi dia dapat rezeki. Dia dapat rezeki dari mana saja. Ya, ya ini. Kita menganggapnya burung pipit sebagai hama padi, ya. Ya kan? Nah, ini diriwayatkan dari Sa'id bin Jubair. Diriwayatkan bahwa Sa'id bin Zubair ia berkata, orang yang pertama kali masuk surga adalah orang yang selalu mengucapkan Alhamdulillah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Dan mereka adalah orang-orang yang miskin. Ada tambahan begitu, ya. Sayangnya tidak ada tambahan. Yang sahih mereka miskin. Iya. Dan Anda tahu ada tambahan lagi apa? Yang istrinya jauh dari kata cuantik. Bukan cantik, cuantik. Jauh dari kata cuantik, alias welek. Tidak wis melarat bojone welek. Tetapi dia bersyukur. Maka yang pertama kali bersama Nabi. Ya, jadi dia istrinya jelek, tidak pernah ngomong koni welek, orang tidak pernah. Ya. Karena apa? Untung-untungan ada yang mau sama dia, dia miskin. Ya kan? Nah itu. Karena rata-rata orang cantik dan orang jelek juga ngejar dunia, tidak mungkin. Ya, itu. Jadi Anda boleh lihat nanti Ibnu Katsir atau Bari Katsir. Nah, dan itu
Banyak hadis yang menerangkan seperti itu. Ya, jadi kalau Anda lihat tentang surga, nanti akan menemukan siapa yang memasuki surga pertama kali. Di antaranya ya orang-orang dari Bani Quraisy, dari kelompok orang-orang miskin, ya, yang istrinya jelek, tetapi ia bersyukur kepada Allah. Ya, bersyukur kepada Allah dalam segala hal. Ya, baik. Ganti kaya itu gimana? Apa? Dan bersyukur. Tadi tambah bersyukur, harusnya kan begitu kan? Harusnya tambah bersyukur. Harusnya tambah bersyukur. Enggak, posisinya di mana nanti? Banyak masalah. Oh enggak, ya duluan yang miskin itu tadi. Duluan yang miskin tadi. Karena banyak masalah. Tapi kalau saya bukan itu. Masalahnya apa? Sing penting masuk surga dan terhindar dari neraka. Walaupun terakhir ya toh, tapi tidak pakai masuk neraka. Kan duluan tetap duluan, ya toh. Yang terakhir yang masuk neraka duluan kan? Yang pakai masuk neraka ini apa? Yang tanpa masuk neraka. Di situ toh, walaupun nanti ditempatkan bagian kelompok terakhir enggak apa-apa. Tapi tidak melalui neraka ya masih tetap masuk surga yang utama, ya kan, daripada mereka yang duluan masuk neraka lama-lama di sana, duluan kita. Itu ya. Nah, itu. Kita sedang mengejar itu. Pokoknya masuk surga. Ya toh? Mau tingkatannya kayak apa, pokoknya masuk surga, terhindar dari neraka beserta dengan seluruh keluarga kita. Itu ya. Terus kemudian Al-Faqih menerangkan bahwa muji dan bersyukur kepada Allah adalah ibadah orang-orang yang terdahulu dan kemudian, ibadah para malaikat, ibadah para nabi, ibadah penghuni bumi, dan ibadah penghuni surga. Mengenai ibadah para nabi, Nabi Adam alaihissalam ketika bersin mengucapkan Alhamdulillah. Ketika Nabi Nuh alaihissalam diselamatkan oleh Allah bersama orang-orang beriman dari bahaya banjir, Allah memerintahkannya untuk mengucapkan Alhamdulillah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya adalah apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Iya, terus dilanjutkan pada ayat 29, itu ayat 28 dari surah Al-Mu'min. Rabbi anzilni munzalan mubarakah wa anta khairul munzilin. Iya, tuh. Ya, tempatkanlah kami di tempat yang engkau berkahi, sesungguhnya engkau adalah zat yang sebaik-baik menempatkan. Itu. Iya, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Al-Mu'minun ayat 29, itu kan 28 toh? Nah, sekarang Ibrahim, Rasulullah Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam mengucapkan, yang artinya dalam surat Ibrahim 39 adalah segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar memperkenankan doa. Iya, jadi tidak perlu saya dan Anda berputus asa di dalam berdoa. Rasulullah Ibrahim mempunyai anak itu di usia yang senja. Demikian pula Zakaria mempunyai anak di usia senja yang istrinya menopause. Sudah tidak haid lagi, mandul dan tidak haid lagi. Doanya itu dia lakukan sejak muda. Sejak dia menikah itu tidak punya anak itu. Ada dalam surat Maryam ya. Ayat surat 19. Itu mulai awal seperti itu. Dan dia tidak putus asa di dalam berdoa. Tidak putus asa. Makanya ketika dia didatangi malaikat gitu ya, Zakaria ini datangi malaikat bahwa ia akan diberi anak. Dia bingung, bagaimana Allah tidak memberi aku anak, sedangkan aku sudah tua renta dan istriku juga begitu dan mandul serta sudah menopause. Tidak ada lagi hasrat kami. Malaikatnya tertawa ngeki. Kalau Allah menghendaki, mudah itu.
Ya mudah. Loh, jadi jangan berputus asa. Ya. Jadi ada orang-orang yang setia dengan satu istri walaupun ia belum punya keturunan, ya kan? Dengan Syarah, ya disuruh oleh Syarah, kamu menikahi lagi. Ya, lalu dinikahilah budaknya, yaitu Hajar. Ya, konon kabarnya Hajar ini adalah seorang putri dari Allah. Bukan. Makanya supaya tidak cemburu. Tapi begitu Hajar isi, ya kan? Maka Sarah pun ada rasa cemburu. Maka dipisahkan. Ya, itu normal. Tapi ingat, mempunyai keturunannya ketika usianya sudah sepuh. Tidak berputus asa. Cuman kita ini, mereka yang para nabi dan rasul yang sudah dijamin masuk surga saja tidak berputus asa. Kita yang tidak ada jaminan ya cepat saja berputus asa. Karena kita pinginnya tergesa-gesa. Ya, instan, kakek makan mie instan. Ya, tidak mau bikin bumbu sendiri. Ya. Menyarankan seseorang yang kita kenal, kita sudah suntikan berapa anak itu. Iya. Terus kita suruh dia suntikan lagi. Bener, itu hadis, suruh nikah lagi itu bener hadis. Jadi nggak salah ya? Enggak, tetapi sunnahnya karena dia belum punya anak, sunnahnya itu tidak menikahi gadis. Sunnahnya adalah menikahi janda yang punya anak. Khawatir apa? Dirinya yang bosok. Ya kan gitu ya? Dirinya bosok. Jadi ketika katakan dia tadi menikah dengan gadis gitu ya, terus lama enggak punya anak, 9 tahun, 8 tahun, 10 tahun gitu ya. Sunnahnya adalah, karena hadis, pilihlah wanita itu yang solihah, yang bernasab bagus, yang baik sekali, kemudian yang subur. Nah, subur kan nggak tahu, ya kan, nggak tahu kita. Maka itu caranya. Nah, jadi sunnah Nabi adalah ketika saya dan Anda, karena dia belum punya keturunan, tapi ini kalau diterangkan kepada wanita bisa marah-marah loh ya. Nah, dalil ta'addud, dan ta'addud itu bagian dari sunnah. Ya kan? Maka disuruh nikah lagi, tetapi milik janda yang punya anak. Kalau bisa jandanya boleh mati, boleh cerai, tetapi yang mati lebih bagus daripada yang cerai. Ya, itu. Ya, nggak ada cerai mati kan nggak ada. Hanya tulisan kita saja cerai mati, nggak ono cerai mati. Wong ngawur itu namanya, itu tak? Nah, ini. Dan itu karena ya sah. Kalau istri pertamanya sendiri adalah janda. Apa? Istri pertamanya itu janda. Ya nggak apa-apa. Janda lagi. Iya, dari janda lagi yang sudah punya anak. Ya, tambah gadis lagi, wong belum tentu wong itu janda saja ya. Cuman janda ketika menikah janda punya anak enggak? Oh enggak punya. Oh, cari yang punya anak. Karena disuruh cari yang subur kan? Yang satu subur yang punya anak dulu. Ya, ini tadi saya diberita kabar. Ya, aku apa hukumnya menghadiri walimah? Tetapi pengantinnya sudah MBA. Ya, ada eksiden hamil duluan. Bagaimana? Ya, saya bilang haram untuk mengikuti. Pernikahannya juga nggak sah. Nah, itu. Ya, haram. Padahal kan hukumnya sunnah muakkadah untuk walimah. Naam, jika tidak terjadi ikhtilat, tidak ada musik, tidak ada penyonyo. Apalagi kalau yang menikah sudah halim duluan. Ya itu. Maka kita hindari semua. Ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, terus kemudian Daud bin Sulaiman. Daud dan Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam mengucapkan dalam surat An-Naml
ayat 15. Segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Iya, terus. Ahli surga memuji kepada Allah dalam 6 hal, yaitu yang pertama, sewaktu berpisah dengan orang-orang yang berbuat jahat, sebagaimana yang dijelaskan oleh firman Allah Ta'ala dalam surat Yasin, yang artinya, dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah karena dari orang-orang mukmin pada hari itu, wahai orang-orang yang berbuat jahat. Iya, berpisah. Ya, terus. Kan mau nanya dulu kan. Gini. Ini yang dimaksud ahli surga ini waktu masih di dunia. Enggak, ahli surga sudah di sana. Oh iya. Ya, terus. Setelah mereka, pada saat itu orang mukmin berucap alhamdulillahilladzi najjana minal qaumil zalimin. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Yang kedua, sewaktu melewati sirat atau titian, mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Surat Al-Fatir ayat 34. Ya, 34 ya. Surat 35. Yuk ke yang ketiga. Yang poin yang ketiga, ketika mandi dengan air kehidupan dan melihat surga, di mana mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Surat Al-A'raf ayat ke-43 yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami kepada surga ini, dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk. Karena petunjuk haknya Allah. Terus yang keempat. Yang berikutnya, yang keempat, sewaktu mereka masuk surga, di mana mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'datum wa auratana ard. Sanal pakai sa. Apa ya? Sa titik 3. Iya, itu Az-Zumar ya, Az-Zumar 74. Sanal ya. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dana wa'dahu wa aurathanal ardh. Segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kami di tempat ini. Surat Az-Zumar ayat 74. Terus kelima, sewaktu mereka telah menempati tempatnya masing-masing, di mana mereka mengucapkan alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga karena karunia-Nya. Surat Al-Fatir ayat 34 dan 35. Yang keenam, sewaktu selesai makan, di mana mereka mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Surat Al-Fatihah. Iya, ini saya tidak ketemu sanadnya. Ya, jadi saya cerita ini hanya pendapat dari Al-Faqih Abul Ais As-Samarqandi dengan cara mencari-cari tentang syukur.
Ya, lalu dikumpulkan. Jadi dengan adanya clue, nah melihat semuanya Quran ya. Nah, ini Anda pakai clue. Ya, nah maka kemudian digabungkan menjadi satu. Nah, dan itu boleh. Dan itu boleh benar. Ya, tetapi kalau saya disuruh cari hadisnya, ini bukan hadis, dari pendapat beliau. Dan itu benar. Karena dalil Qur'annya semuanya sesuai. Termasuk ucapan Nuh alaihissalam, ya kan, alhamdulillah tadi ya toh. Lalu kemudian apa itu dari orang yang mandi dari kehidupan Al-A'raf ya. Nah, itu semuanya dikumpulkan yang clue-nya alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya, itu. Lalu kemudian teruskan. Selanjutnya, seorang cendekiawan berkata, saya tidak henti-hentinya mensyukuri 4 macam kenikmatan, yaitu yang pertama, Allah Ta'ala menciptakan berbagai jenis makhluk dan saya lihat makhluk yang paling mulia adalah manusia, serta saya diciptakan sebagai manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala melebihkan laki-laki atas wanita dan saya termasuk laki-laki. Yang ketiga, saya melihat bahwa Islam adalah agama yang paling utama dan dicintai oleh Allah, serta saya termasuk Muslim. Yang keempat, saya lihat bahwa umat Muhammad SAW adalah umat yang paling mulia, dan saya termasuk umat Muhammad SAW. Rasa syukur kita, ya. Jadi kita adalah golongan Bani Adam, lalu kita sebagai laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ya kan? Dan Islam kita ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, dan itu kita syukuri dan kita menjadikan bahwa kita umatnya Rasulullah Muhammad. Itu yang kita syukuri, harusnya begitu. Tapi bentuk syukur itu apa tadi? Dengan mengikuti sunnah. Kalau kita bersyukur sebagai umatnya Rasulullah Muhammad dengan mengikuti sunnah, dengan menghidupkan sunnah, dengan ansarus sunnah, membela sunnah, maka ketika mohon maaf kita dengar kawan kita, walaupun kita tidak mengenalnya, ya, konon kabarnya kita mengenal dari teman kita bahwa si fulana itu wafat dan ia di atas titian sunnah, kita ikut berduka atas kematian. Itu ada damsar khusus. Ya, jadi itu. Walaupun kita tidak mengenalnya. Kalau kita kan saya nggak kenal dia, bukan itu. Tapi kita mendengar dia pengikut sunnah, masya Allah. Ya, itu diantaranya. Ya, sampai di sini dahulu ya. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.